bahagia. Halo adik-adik generasi muda, selamat berjumpa dalam video mengajar APBN tahun 2023. Ketika kalian menginjakan kaki di sini, kalian akan dengan mudah menemukan berbagai fasilitas dan pelayanan publik, misalkan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kalian juga akan dengan mudah menemukan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Adik-adik, situasi yang baru saja kalian amati merupakan sedikit gambaran mengenai pembangunan yang terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Bagaimana dengan di daerah tempat tinggal kalian? Apakah kalian juga melihat dan menemukan situasi seperti yang digambarkan? Ya, tentu saja dimanapun kalian berada di wilayah Indonesia, kalian pasti akan menemukan situasi yang sama. Namun, pernah tidak kalian berpikir dari mana sumber dana yang digunakan untuk mendanai berbagai pembangunan tersebut? Ya, benar. Kegiatan pembangunan itu bersumber dari APBN. Lalu, apa itu APBN? Dari mana sumber pendapatan negara dan digunakan untuk belanja apa saja? Sebagai generasi muda peduli uang kita, Ibu mengajak kalian untuk menyimak ulasan berikut. Kalian pasti setuju bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut. Demikian juga pengelolaan suatu negara tentu memerlukan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh pengelolaan kenegaraan. Di Indonesia, kebutuhan keuangan disusun dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bab 8 Pasal 23 Ayat 1 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga pembiayaan negara dalam satu tahun. Sekarang kita bahas sumber pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. APBN tahun anggaran 2023 ini diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 dengan masa 1 tahun mulai terhitung dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Anggaran pendapatan negara tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 2.463 triliun rupiah yang diperoleh dari 1. Penerimaan perpajakan yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. 2. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terdiri atas pendapatan sumber daya alam, pendapatan dan kekayaan negara dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. 3. Penerimaan hibah. Anggaran belanja negara tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 3.061 triliun rupiah terdiri atas 1. Anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelompokkan menurut fungsi, organisasi, dan program. 2. Anggaran transfer ke daerah atau TKD terdiri atas dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa, termasuk alokasi untuk insentif fiskal. Nah, kalau kita perhatikan APBN tahun 2023, kita pasti akan menyadari bahwa ternyata jumlah anggaran pendapatan negara jauh lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara.
sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar 598 triliun rupiah yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran. Selain anggaran defisit, ada juga anggaran surplus. Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara jauh lebih besar daripada pengeluaran negara. Tema APBN tahun 2023 adalah optimis dan tetap waspada. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi dunia yang saat ini dalam suasana extraordinary. Arsitektur APBN tahun 2023 diharapkan mampu membangkitkan optimisme namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. Optimis bahwa indikator pemulihan ekonomi Indonesia sudah sangat baik, terlihat dari beberapa sektor yang saat ini telah pulih. Namun di sisi lain harus tetap waspada akan dampak dinamika gejolak global. Bagaimana adik-adik sudah dapat memahami sumber pendapatan dan belanja negara kan? Selanjutnya, yuk uji kemampuan diri kalian dengan menjawab kuis berikut. Three, two, one. Mudah bukan? Nah, itulah penjelasan mengenai APBN yang Ibu bagikan dalam video kali ini. Mari kita sebagai generasi muda peduli uang kita terus melaju dengan optimis dan tetap waspada demi Indonesia maju. Sampai jumpa.